Hi guys, let's discover more with me. And if you're new here, don't forget to subscribe, okay? Ini pertama kalinya aku ngonten dan record diri aku sendiri, jadi agak susah ternyata untuk ngebandingin ya mau ke kamera atau ngeliat layar tapi whatever. Karena banyak yang nanyain gimana sih kok bisa jadi solo traveler, terus kesananya gimana sendirian, transportasinya, akomodasinya, tempat-tempat wisatanya, terus aman gak di sana? Oke, di video ini aku akan ngebahas itu semua dan video ini aku buat untuk teman-teman yang baru aja memulai menjadi solo traveler ataupun berpergian sendiri ke luar negeri, especially when you decide Kuching as your first destination to go overseas. Oke guys, sebelum perjalanan of course kalian harus pastiin paspor kalian itu masa berlakunya untuk lebih amannya itu lebih dari 6 bulan. Jadi kalau misalnya paspor kalian udah kurang dari 6 bulan, kalau bisa kalian perpanjang dulu sebelum kalian berangkat. Yang masih tinggal bareng orang tua harus izin dulu sebelum berangkat. Karena untuk aku, orang tua itu is everything. Dan supaya perjalanan kalian dilancarkan tanpa hambatan sedikit pun. Well, karena Bandara Supadio akhirnya menyandang statusnya kembali menjadi bandara internasional, jadi akhir Juni ataupun Juli, Agustus gitu kita udah bisa menikmati servis dari maskapainya tersendiri, penerbangan langsung di Anak Kucing. Jadi ditunggu aja rutenya seperti apa, maskapai apa aja yang ada. Nah kalau sebelum pandemi ada beberapa maskapai yang punya rute penerbangan langsung dari Pontianak ke Kucing dan Kucing ke Pontianak, yaitu AirAsia, Wings Air, dan Express Air. Tapi kalau misalnya nanti kita lihat dulu informasi lebih lanjut ya. Nah opsi selanjutnya itu pakai bis. Kalau misalnya kalian pakai bis, ada beberapa bis yang pernah aku pakai. SJS yang sekarang nggak tahu masih ada rute Pontianak Kucing atau enggak, tapi dulu ada. Terus Damri dan bis Eva. Kalau untuk transportasinya sendiri biasanya aku membandingkan dari 3, yaitu Agoda, Traveloka, dan websitenya itu sendiri. Nah setelah dibandingkan kita pilih tuh yang mana yang lebih menghemat. Biasanya tuh ada transportasi yang udah barengan sama asuransi gitu kan. Nah asuransinya itu berbeda-beda antara Agoda sama Traveloka. Jadi make sure untuk ngeliat asuransinya juga, karena biasanya aku juga masukin asuransi ke dalam perjalanan aku supaya lebih aman dan lebih tenang aja. Dan untuk bis, kalau SJS dulu aku bookingnya itu di kantornya langsung di Pontianak Jalan Sisingamaraja ya. Tapi kalau Damri dulu masih pergi ke kantornya. Tapi sekarang Damri udah bisa dipesen di Traveloka ataupun di aplikasinya langsung. Jadi lebih mudah dan lebih praktis ya. Nah, kalau di Traveloka itu ada 2 opsi bis. Yang pertama Damri dan yang kedua bis Asia. Tapi aku belum pernah pakai bis Asia. Next, akomodasi. Kalau akomodasi biasanya aku pilih yang dekat-dekat sama waterfront, karena di dekat-dekat waterfront itu banyak banget tempat makan, tempat-tempat wisata, dan mall juga. Jadi lebih praktis dan lebih enak aja untuk pergi kemana-mananya. Jadi biasanya aku cari akomodasi itu di Agoda atau Traveloka. They have been my partners since a long time ago and I don't know what would I do without both of them. Well, kalau masalah transportasi dan akomodasi udah kelar, kalian bisa langsung list destinasi ataupun tempat wisata apa aja yang mau kalian kunjungi. Nah, kalau misalnya di sekitar waterfront, kalian bisa pergi ke waterfront itu sendiri, Rohana Bridge, Fort Margarita, Cat Statue, The Old Courthouse Kuching, Floating Mosque, ataupun kalau misalnya kalian Catholic, kalian bisa pergi ke Saint Peter Church yang baru aja dibangun dan itu megah banget. Kalau bisa perginya malam, karena malam lebih cantik. Terus udah masih banyak lagi guys, nanti kita bahas di video yang terpisah aja ya. Nah, kalau misalnya kalian gak mau ngelis juga gak apa-apa, langsung aja pergi ke sana dan let it flow like a water. Nah guys, ada tambahan dari aku. Kalau misalnya kalian pakai pesawat AirAsia dan gak beli bagasi tambahan, pastiin bagasi kalian tidak lebih dari 7 kilo. Karena AirAsia itu sangat strict, kadang-kadang bisa lolos, kadang-kadang gak bisa lolos. Jadi tergantung situasi dan kondisi kayaknya ya. Karena dulu aku pernah kena satu kali, waktu itu perjalanan ke Kuching ya. Di depan itu kan ada timbangan, tapi aku gak timbang. Terus tiba-tiba udah mau boarding, udah mau naik ke pesawat, itu ada timbangan gitu, disuruh timbang. Jadi sangat ribet dan panik karena lebih dari 7 kilo. Nah, pas hari keberangkatan biasanya aku beli roaming data dulu supaya pas sampai di border, kalau pakai bis pas sampai di border itu udah ada sinyal untuk ngabarin, atau udah sampai di terminal atau bandara bisa langsung pesan Grab tanpa harus pakai wifi bandara ataupun wifi terminal bis. Well, kadang juga aku beli SIM card langsung di sana. Jadi di bandara ataupun di terminal bis itu ada yang jual SIM card, atau sekarang udah ada eSIM dan wifi portable. Jadi bisa kalian manfaatin. Kalau kalian pakai pesawat, perjalanannya
itu sekitar 30-45 menit. Nah, kalau misalnya pakai bis ada 2 jadwal, yang pertama itu pagi dan yang kedua itu malam. Kalau misalnya kalian ambil yang pagi, nyampainya sekitar siang atau sore, dan kalau misalnya malam itu nyampainya keesokan harinya antara sekitar jam 10 atau 11-an. Transportasinya biasanya aku pakai Grab, tapi di Kucing itu ada Grab, ada taksi, ada van, ada bis. Dan untuk kalian yang bisa nyetir dan berani nyetir di Kucing, kalian bisa banget untuk nyewa mobil sendiri. Nah, tadi aku ada nyebutin bisa pakai bis, tapi aku belum pernah juga pakai bis dan gak tahu juga gimana caranya. Dan guys, sebentar lagi itu di Kucing akan nambah satu lagi transportasi umum, yaitu kereta yang masih dalam tahap pembangunan saat ini. Well, last but not least, kalian harus tetap jaga diri dan hati-hati selama di perjalanan. Kalau perlu kabarin orang terdekat, jaga barang bawaan kalian, tas dan lain-lain, especially waktu kalian turun dari bis ataupun dari Grab, pastiin gak ada barang yang jatuh sama sekali. Kalau mau lebih aman lagi, seperti yang aku bilang, tambahin asuransi di setiap perjalanan kalian. Dan jangan lupa searching-searching lagi tentang Kucing supaya kalian punya gambaran di sana itu seperti apa kotanya. Tapi so far Kucing itu tempatnya bersih, tata rapi, terus aku ngerasa aman aja kalau jalan sendirian di sana, even kalau malam juga. Tapi harus tetap berhati-hati ya guys. Alright, see you on another video and thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, share, comment, or anything. You can ask me anything you wanted to. And see you on another video on another journey. Bye bye.